Shalom, saudara seiman dalam umat Kristen. Shalom. Terima kasih Pastor Giri atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa bertanya jawab pada malam hari ini. Puji Tuhan. Adapun pertanyaan pada topik malam hari ini adalah mengenai iman kekristenan. Izin Pak, kita mau nanya nih mengenai doa. Kita tahu doa itu adalah powerful ya. Tapi doa yang benar menurut firman Tuhan itu seperti apa sih? Oke, puji Tuhan. Terima kasih Pak Surya. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan nanti ke depannya juga jikalau saudara punya pertanyaan-pertanyaan tentang iman Kristen, saudara boleh tulis dalam kolom komentar sehingga saya dengan senang hati menjawabnya sesuai dengan dasar Alkitab. Tadi bicara mengenai doa, betul ya? Kita harus tahu bahwa sesungguhnya doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Dan bicara mengenai doa, ingat bahwa sebelum kita doa pun Tuhan sudah tahu isinya. Sebelum kita ngomong pun Tuhan sudah tahu, oh ini minta mujizat, oh ini minta kesembuhan, Tuhan sudah tahu. Tetapi inti utamanya yang harus kita pahami dalam doa itu adalah kita datang sama Tuhannya, itu yang jauh lebih penting dari sekedar kata-katanya. Kenapa? Karena tidak ada hubungan relasi yang jauh lebih indah ketika seorang anak seperti kita menghampiri bapaknya. Maka ketika hubungan itu terjadi, adalah muncullah yang disebut dengan doa yang powerful, doa yang penuh dengan kuasa. Maka untuk menjelaskan hal ini kita harus ngerti dulu beberapa hal, dimulai dengan Roma 8:26. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Artinya sebenarnya kita itu sebenarnya juga nggak tahu cara berdoa. Kenapa? Karena kita punya banyak kelemahan, punya banyak kekuatan. Saya juga yakin ada beberapa momen di mana saudara di titik tertentu nggak tahu mau doa apa. Kenapa? Saking beratnya masalah, mungkin saking kacau balaunya pikiran, mungkin campur aduk perasaan, kita nggak tahu mau doa apa lagi. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita tertunduk di bawah Tuhan, kita mungkin cuma teteskan air mata, dan disitulah kuasa Tuhan terjadi. Kenapa? Karena ingat, Roh inilah yang membantu kita untuk berdoa kepada Tuhan. Itu dulu prinsipnya. Lalu bagaimana doa yang benar sesuai dengan kata Alkitab? Dimulai dulu dengan yang pertama, bacaan pertama tadi, Yohanes. Betul ya? Ya, Yohanes 14. Ayat 13 dan 14. Ya. Ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Itu yang ngomong adalah Tuhan Yesus. Jadi yang pertama, doa yang powerful, doa yang sesuai dengan ajaran Alkitab, yang pertama itu adalah dalam nama Tuhan Yesus. Ingat, dalam nama Tuhan Yesus. Yesus adalah nama yang penuh kuasa, nama di atas segala nama yang ada untuk membuat doa kita penuh dengan berkat, penuh dengan kuasa. Makanya yang pertama, Pak, harus dalam nama Tuhan Yesus. Makanya saya kadang-kadang sering saya cerita juga, berulang kali ada orang yang seakan-akan kalau doa itu harus teriak-teriak. Misalnya contoh, kalau ada orang lagi kerasukan setan, terus dibilang, dalam nama Tuhan Yesus, setan keluar. Dengan pendeta yang kedua, dalam nama Tuhan Yesus, setan keluar. Seakan-akan bahwa doa pendeta yang pertama jauh lebih powerful dibandingkan yang kedua. Padahal nggak ada hubungannya dengan suara yang keras. Kenapa? Karena nama Yesus berkuasa. Selama orangnya hidup benar yang berdoa, jaga kekudusan, dan dia doa dalam Tuhan Yesus, nama Yesus penuh kuasa. Jadi yang pertama, Pak, doa yang penuh kuasa harus wajib dalam nama Yesus. Yang kedua tadi, coba lihat di ayat yang ke-13 tadi, masih dalam Yohanes pasal 14. Yohanes 14 ayat 13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Oke, berarti yang kedua, doa yang benar itu tujuan utamanya adalah mempermuliakan Tuhan. Maka coba Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita doa, kita pikir-pikirkan lagi. Kira-kira kita berdoa itu sebenarnya untuk ego kita, atau jangan-jangan untuk hanya sekedar memuaskan bagian kita, atau benar-benar untuk kemuliaan Tuhan. Saya ambil contoh. Tuhan berkati saya pengen punya mobil mereknya ABC. Benar nggak
kalau doa itu dijawab, itu untuk kemuliaan Tuhan atau jangan-jangan hanya untuk keinginan daging pamernya kita. Ya, Tuhan, saya ingin sukses, saya ingin lulus dari kuliah S1, S2, S3. Pertanyaannya, kalau lulus dari situ, itu untuk kemuliaan Tuhan atau hanya demi kesombongan kedagingan kita? Jadi yang kedua, harus untuk kemuliaan Tuhan. Maka kalau kita sadar doa kita untuk kemuliaan Tuhan, saya percaya doanya pasti powerful. Yang ketiga, coba lihat dalam Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 6. Ya, Hendaklah yang memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ya, jadi yang ketiga itu adalah doa dengan iman. Lawan kata dari doa dengan iman adalah doa yang bimbang. Maksudnya apa? Kalau kita minta sesuatu, yakin, percaya bahwa kita sudah menerimanya. Artinya jangan ragu, jangan bimbang, jangan setengah hati. Ini kan mirip kalau misalnya ada seorang anak minta ke papanya, "Pak, tolong pegangin saya lagi latihan sepeda, tolong dipegangin." Tetapi anaknya bimbang, saking bimbangnya, setiap kali dia kayu sepedanya, dilihat papanya masih ada nggak, masih ada nggak, masih ada nggak. Saking keseringan lihat bapaknya karena dia waspada, nggak lihat ke depan, jatuh juga. Artinya kalau minta kepada Tuhan dalam doa, harus minta dengan iman. Apa artinya dengan iman? Tidak boleh bimbang. Punya keyakinan yang pasti bahwa Tuhan pasti menolong. Tetapi ingat, nomor 3 ini hanya bisa terjadi kalau syarat 1 dan 2 tercapai. Syarat 1 tadi apa? Yang pertama harus dalam Yesus. Yang kedua, untuk kemuliaan Allah. Ya, kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, tadi, dengan iman. Tidak boleh bimbang. Maka saudara, berdoa dengan iman. Berdoa dengan yakin. Kenapa sekarang ini iblis, kalau kita mau jujur, dia tidak menghalangi orang Kristen berdoa. Makanya orang Kristen banyak yang berdoa. Yang iblis coba halangi adalah membuat orang Kristen itu bimbang dengan doa yang dia naikkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, Markus 11 ayat 25. Ya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Maka yang keempat, yang terakhir, doa yang benar harus beres hatinya. Siapapun yang berdoa, beres hatinya. Termasuk apa? Dikasih contoh, bahwa sebelum kita berdoa, pastikan hati kita beres, menyelesaikan segala perkara dengan orang-orang yang bermusuhan dengan kita, melepaskan pengampunan. Bagaimana mungkin hati ini sedang bermasalah sama orang? Karena kalau hatinya bermasalah, Pak, sama orang, ini kata-kata yang keluar bisa bahaya loh. Kita bisa doa, karena hati belum beres, Tuhan ini orang jahat, tolong kirimkan bara-bara api ke rumahnya dia. Itu bahaya, ya kan? Maka hati itu harus beres. Jadi saudara yang terkasih, kalau hati beres, engkau bisa berdoa dengan tenang. Kalau hati beres, kata-katamu pun teratur yang keluar berkat. Karena doa sesungguhnya adalah ketika kita berbicara kepada Tuhan dengan kata-kata yang penuh dengan berkat. Kata-kata yang membangun iman kita dan juga mendatangkan kemuliaan Tuhan. Maka saya simpulkan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat, doa itu bina hubungan. Bukan cuma sekedar minta. Setiap kali kita datang sama Tuhan, kita minta Tuhan, minta A, minta B, minta C. Saudara yang terkasih, berarti hubungan kita sama Tuhan itu hanya sekedar ada maunya. Tetapi doa dalam roh. Penutup Pak Yudas, pasal 1 ayat yang ke-20. Yudas. Tentu saja Yudas itu cuma satu pasal gitu kan. Ya, Yudas 1 ayat 20. Yudas di sini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itu bukan ditulis oleh Yudas Iskariot, tetapi Yudas saudara Yesus. Yudas 1 ayat 20. Yudas 1 ayat 20. Ya. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam roh kudus. Berdoalah dalam roh kudus. Artinya, saudara yang terkasih, kita berdoa dalam roh kudus. Kita berdoa artinya, ketika doa itu ada dorongan hati untuk lebih dekat sama Tuhan. Saudara pernah nggak begini? Diam aja. Tiba-tiba engkau ngomong, Tuhan hari ini saya lelah. Tuhan hari ini saya lagi capek. Engkau ngomong cuma sekedar begitu. Tuhan kok keadaan nggak berubah. Cuma ngomong sekedar itu, saya percaya itu. Saudara sedang berdoa dalam roh.
Kenapa? Karena doa dalam Roh Kudus itu adalah doa ketika kita lagi curhat, seperti curhat sama suami, sama istri, sama orang tua. Itu doa dalam Roh Kudus. Jadi bukan hanya sekedar doa yang merupakan rutinitas. Tuhan berkati makanan ini dan minuman ini. Tuhan, saya sudah bangun pagi. Bukan itu. Tetapi doa, saudara, termasuk di dalamnya ketika kita bangun hubungan, doa dalam Roh Kudus. Maka ketika engkau punya hubungan yang manis dengan Tuhan, percayalah bahwa yang terbaik dari sorga Tuhan berikan kepada setiap kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.